Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo menggelar upacara ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan TMP Nasional Pentadio yang berlokasi di Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Hari Bakti Imigrasi yang jatuh pada tanggal 27 Januari 2022 menjadi momen bersejarah karena bertepatan dengan Hari Patriotik 23 Januari 1942-2022 khususnya bagi masyarakat Gorontalo, di mana yang bertindak sebagai irup upacara ziarah ke Taman Makam Pahlawan TMP Nasional Pentadio dipimpin langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo, Hantor Situmorang. Hal ini sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara kali ini diikuti oleh para ASN di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo dan ASN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Hantor Situmorang kepada wartawan mengungkapkan bahwa kegiatan upacara ziarah di Taman Makam Pahlawan TMP Nasional Pentadio dalam rangka memperingati Hari Bakti Imigrasi ke-72 sekaligus memperingati Hari Patriotik 23 Januari ke-80. Hal ini menurut Hantor Situmorang merupakan suatu bentuk penghargaan dan penghormatan untuk terus bersemangat meneruskan api perjuangan para pejuang. Hantor Situmorang juga berharap agar para ASN bisa berperan aktif untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai. Kita memperingati Hari Bakti Imigrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan ziarah ke makam pahlawan di tempat ini. Ya, juga bersamaan dengan Hari Patriot Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Jadi hari ini kita dan kemarin kita mengenang para pahlawan yang telah gugur di medan juang untuk kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kita sebagai aparatur sipil negara untuk semangat terus meneruskan api perjuangan mereka untuk mengisi kemerdekaan yang dicita-citakan itu masyarakat adil dan makmur. Itu tujuannya kita ke sini supaya seluruh ASN juga ikut berperan aktif untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai. Iya, kita melakukan setiap tahun ziarah ke makam itu. Eventnya ada 3 ya. Pertama hari ulang tahun Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Hari Bakti Migrasi dan pemasyarakatan. Jadi itu setiap tahun kita lakukan. Di setiap wilayah di Indonesia tentu ke tempat makam para pahlawan itu dilakukan untuk membangun spirit pegawai ini. Iya, kita berharap masyarakat juga peduli terhadap cita-cita kemerdekaan itu sendiri untuk kita sama-sama mengawal, karena tidak cukup hanya pemerintah saja, tapi masyarakat juga harus ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Iya, kita berharap pandemi ini segera berlalu ya. Gorontalo sampai saat ini sangat kondusif ya. Jadi kita masih bisa melaksanakan upacara seperti ini. Mudah-mudahan ke depan pandemi berlalu, kita lebih giat lagi untuk melaksanakan kreasi-kreasi dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih baik di Gorontalo. Melihat para pemuda Pak di momen patriotik seperti ini, menurut Bapak bagaimana? Ya, kita hanya bisa menggugah semangat para pemuda, tapi wujud yang mereka laksanakan menurut saya kurang ya. Kurang karena tidak terlihat kemarin Hari Patriotik di Gorontalo. Kurang banyak aktivitas pemuda untuk yang kita lihat seperti itu. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemuda untuk mengenang dan juga menyemangati para pemuda. Gorontalo itu merdeka sebelum Indonesia merdeka ternyata. Tahun 1942 Gorontalo sudah merdeka. Semangat itu mestinya
diinternalisasi ke pemuda dalam bentuk kegiatan yang positif untuk pembangunan masyarakat Gorontalo sendiri. Seperti itu. Di samping menggelar upacara ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Nasional Pentadio, Kantor Imigrasi Kelas 1 TP Gorontalo juga telah menggelar berbagai acara yang bertemakan seni, budaya, olahraga, kesehatan, pendidikan, hingga penegakan hukum yang juga melibatkan masyarakat umum telah digelar baik secara langsung maupun melalui media sosial dalam menyambut Hari Bakti Imigrasi ke-72. Dari Kabupaten Gorontalo, Tim Liputan melaporkan.